Banyak banget yang request gue buat bikin seblak. Coba deh, nih gue buat ya versi gue. Pertama halusin bahan cabenya. Ini gue pakai bawang putih, bawang merah, sama tomat, sama cabai rawit. Lu masak, abis itu masukin telur. Tambahin sosis sama bakso. Rebus kerupuk seblaknya, abis itu baru kalian goreng. Tambahin air biar ada kuahnya. Terus nih gue pakai indomie. Terakhir tambahin garam, gula, lada, sama saus sambal. Jadi deh. Nah kalau mau berkuah, masak aja lama-lama ya, biar nggak mengental. Jadi kali ini gue mau bikin Oreo cake. Pakai fitur masak. Di sini gue cuma masukin Oreo sama susu. Terus gue dapet ini resep. Buat kalian yang nggak mampu beli oven, ini nggak pakai oven kok. Oke, yang pasti butuh Oreo. Kalau nggak mampu boleh pakai Oreo. Sekarang lu pelintir Oreonya. Putihannya yang manis kayak gua, lu congkel. Bentar, sekarang Oreo anjay cuy, keren. Lihat tuh BH kayak username gua. Oke lanjut, bukan lagi nge-endorse Oreo. Pokoknya biskuit Oreonya lu hancurin. Yang nggak mampu bisa lu ketok-ketok sendirilah. Oke, anjay jadi. Belum. Sekarang lu masukin remahannya ke dalam mangkok. Terus lu tambahin susu cair. Aduk dah kayak hati lu yang diaduk-aduk. Nah kalau udah kayak gini udah cukup. Kayaknya sih. Sekarang lu masukin loyang. Nah kalau udah rata begini, lu tambahin keju slice. Kalau nggak mampu nggak apa-apa, nggak usah. Sorry guys, potongan kejunya jelek soalnya rapuh kayak hati gua. Nah terus lu tutup lagi pakai adonannya. Oke sekarang tinggal lu kukus di air yang blebek-blebek. Nah ini udah mateng. Terus lu taburin atasnya pakai gula halus. Lu saring lagi biar halus kayak omongan gua. Nah anjay jadi. Hai guys, hari ini aku mau buat tahu bulat, tapi bukan tahu bulat kopong, tapi ini cemilan favorit banget. Jadi tahunya dipotong-potong kecil-kecil, terus aku mau peres. Aku peresnya pakai kain. Pokoknya sampai kayak tahunya udah kering gitu, terus aku taruh di wadah lagi. Nah aku kasih bumbu, penyedap, garam, lada, terus bawang putih cincang. Terus aku ulenin terus sampai halus. Terus aku kasih kuning telur, sama sedikit baking soda. Aku bejek-bejek lagi, terus habis itu aku buletin deh kalau udah halus. Bulutnya rata semua. Kalau udah aku kulkasin. Kurang lebih 3 jam aku kulkasinnya agak lama. Karena aku tinggal seharian masak dulu. Nah ini goreng pakai api kecil banget. Tapi harus sambil dioseng-oseng terus, jadi biar dia matangnya rata. Kalau udah tirisin, aku kasih bubuk cabai. Ini bener-bener enak banget, luarnya garing, dalamnya lembut. Jadi kali ini gue mau ngasih tips bikin makanan yang gak nyampe 20.000, insya Allah sih. Oke jadi kali ini gue mau bikin steak ayam. Nyebutnya gitu kan ya. Nah ini yang gue pakai bagian dada ayam, dada filet. Nah terus lo belah dua lagi, tapi jangan sampai putus, cukup hubungan lo aja berdua yang putus. Setengah bagian dada ini pokoknya harganya yang pasti gak nyampe 15.000, karena gue belinya 1 kilo di ini ayam potong Elza. Lihat tuh, ayamnya seger banget gak kayak lo. Gue belinya di Shopee sih. Dan dia juga jualnya apa baik dah pokoknya yang tentang ayam-ayaman, tapi bukan ayam kampus soalnya kan dia bukan mucikari. Nah ini gue lagi marinasi pakai garam, black pepper, tuh kan kebablasan. Nah terus habis itu lu kasih minyak, ini juga kebablasan. Nah sambil lu pijit-pijit biar dadanya enak. Oke lakuin yang sama di baliknya juga. Nah buat side dish ini gue pakein kentang. Nah habis itu lu rendam di air, masih nggak tahu gue biar apa. Oke pan ini gue kasih butter duluan soalnya dia nggak tahan lengket. Sorry guys, pan murah, tukang pan tolong endorse gue. Nah terus habis itu lu balik, tuh kan bopak gak tahan lengket dia. Nah terus pakein butter, bawang putih sama rosemary, cuma nggak ke-record. Oke sekarang tinggal bikin kentang ini pakai bumbu favorit gue. Oke masukin kentangnya perlahan tapi pasti. Masya Allah tuh kan apa gue bilang. Ya Allah itu minyak apa air mancur. Nah kalau udin tinggal lu tambahin garlic powder, terus garam, nah sama kaldu jamur. Oke jangan lupa dibalik. Aduh sorry guys, maaf kentangnya rada gosong. Hehe gak apa-apa, jangan nangis, ini masih bisa dimakan, insya Allah. Oke sekarang tinggal plating biar cangtip. Cangtip dari mananya ini ya Allah. Tapi seriusan dah, ini enak. Kalian masaknya tinggal hati-hati aja. Sama sausnya nyesuaiin kalian aja. Sosis, keju, masukin, bulatin, balurin, gorengin. Jadi. Jadi kali ini gue mau bikin es krim cuma 5 bahan. Beneran dah kali ini 5 bahan. Nah pertama lu masukin KNTL manis 30 GR. Terus 2 sendok makan gula pasir. Cuma karena gak mampu beli sendok di sini gue pakai filling. Nah habis itu lu masukin air es 200 ml. Habis itu masukin 1 sendok teh SP, bukan SP dari guru BK ya. Gua mah anak baik-baik gak pernah dapet SP. Abis itu lu mixer sampai mengembang, tidak seperti jalan pikiranmu yang tidak pernah mengembang. Kak kalau nggak mampu beli mixer gimana? Udah nontonin aja ya. Oke buat rasanya di sini gua pakai 2 bungkus coklatos yang rasa dark coklat, ini yang Italian lah gitu dah pokoknya. Kalau mau rasanya lebih kesusuan di sini gua saranin 1 bungkusnya coklatos, 1 bungkusnya lagi itu susu bubuk. Nah anjay jadi belum.
Karena gua nggak punya wadah bekas es krim, karena nggak mampu beli es krim di sini, gua pakai Tupperware buat cetakannya. Habis itu lu masukin, lama. Nah habis itu lu masukin ke freezer sampai waktu yang tidak ditentukan. Oke, anjay jadi, beneran jadi. Nah ini pengen gue jadiin topping minuman. Buat minumannya gue pakein coklatos lagi yang 3-in-1, terus air panas. Nah habis itu es batu, aduh offset lubangnya sempit. Nah terus susu, habis itu masukin es krim yang tadi. Ya tebolak. Dah pokoknya ini udah jadi, asli dah, ini enak banget, seger banget, coklatnya juga dapet banget. Tapi rasa es krimnya aja juga enak banget cuy. Tapi mungkin SP-nya bisa dimasak dulu kali ya. Jadi gue BM ayam lada hitamnya Solaria, cuma baru ingat kalau gue miskin. Oke, karena gue nggak mampu, jadi gue bikin sendiri. Ini bukan ayam kampus ya. Taburin garam, pakai karudi, ratain. Tenang, gue masih mampu beli sabun cuci tangan. Alhamdulillah sampai sekarang gue belum di endorse. Bikin 2 adonan, becek, kering. Obok-obok ayamnya di adonan basah, terus tap-tap di adonan kering, sampai dempul kayak muka cabe-cabean. Anjay jadi. Belum. Panasin minyak sayur. Kalau nggak ada, jangan pakai minyak urut. Tunggu sampai panas. Segini udah cukup panas. Kalau nggak percaya, cemplungin aja tangan lo. Kalau udah meletok-meletok, tirisin. Biasa aja, nggak usah banyak gaya kayak gua. Nanti diketawain Chef Arnold. Sekarang tumis bawang sama cabe. Kalau nggak ada cabe, ngaca aja. Masukin air, saori. Kalau udah blebek-blebek, masukin ayam. Tunggu sampai blebek-blebek lagi. Anjay jadi. Marah si Junet kalau lihat platingnya gini. Makan bang. Icip dikit. Waduh, gue lapar tengah malam jadi gue bakal bikin Indomie. Cuman gue akan menambahkan satu bahan spesial, yaitu jeruk nipis. Jadi jeruk nipisnya dipotong dulu, habis itu gue kocok 1 telur. Habis itu gue potong-potong cabai rawit opsional, terus gue juga ada sisa sosis sama tomat. Jadi yang pertama, minyak kalian rebus dulu, cuman jangan sampai matang, setengah matang aja. Kalau udah, dibuang airnya, cuman sisain dikit. Habis itu tumis telur sama cabai rawit. Nah, gue gak sabaran, gue udah masukin duluan, ya udahlah ya. Habis itu matiin kompor, masukin bumbu. Terus gue suka tambahin kecap manis sama sambal dikit. Habis itu peres jeruk nipisnya. Habis itu masukin mie sama topping yang kalian pengen. Nyalain lagi kompornya, aduk-aduk sampai minyak matang. Selesai. Ini Indomie tapi seger, enak banget. Ini resep yang bokap gue suka bikin dari dulu, gue demen banget. Selamat mencoba. Yuk kita buat cimol yang anti meleduk. Campurkan bawang putih yang dihaluskan ke air, masak sampai mendidih. Lalu kita buat deh adonan cimolnya. Untuk bahan-bahannya udah ada di video, tinggal diikutin aja ya. Tuang air panas sedikit demi sedikit secara bertahap, sambil kita aduk-aduk. Biar cepet pakai tangan dah bejek-bejek. Diudah-kalis kita bentuk jadi bulat, kayak gini. Lalu masukkan ke minyak, tapi ini minyaknya dalam keadaan dingin. Jangan nyalakan kompornya dulu ya. Setelah cimolnya semua udah masuk, baru nyalakan kompor dengan api kecil. Ingat ya, api wajib kecil supaya nggak meleduk. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini udah matang, tiriskan. Pakein bumbu deh sesuai selera. Ini dia, cimol anti meleduk. Asik banget kan kalau nyemilin ginian. Gurih-gurih nyoy, mantul. Masak pizza emas di kamar, Cek. Review mesin pizza. Hari ini kita bikin pizza dengan mesin ini. Buat adonan dengan ragi, terigu, gula, air, minyak zaitun, dan garam. Campur di mixer hingga seperti ini. Setelah itu diamkan selama 1 jam. Setelah didiamkan, adonan siap dipakai. Taruh adonan di mesin, bentuk adonan menjadi bulat. Tusuk dengan garpu, dan taruh sausnya. Di sini aku pakai topping keju saja. Olesi pinggiran dengan minyak zaitun. Tutup mesinnya dan jadi. Setelah matang, aku tambahkan minyak truffle dan juga keju ricotta. Yang terakhir taruh emasnya. Susun emasnya dengan perlahan, jangan sampai robek. Jadi, Pizza emas selesai. Wow, bagus banget. Sekarang mari kita coba. Rasanya enak sekali. Keju dan truffle-nya kerasa banget.
Halo guys, hari ini aku mau bikin makaroni skutel. Jadi kalian panasin blue band dulu, kira-kira segini. Terus masukin sosis yang udah dipotong dadu. Nah di sini juga udah aku tambahin daging cincang. Terserah kalian sih mau pakai daging atau enggak. Terus kalian masukin makaroni yang udah direbus. Tumis dulu sebentar. Kunyuk kan? Nah kalau udah kayak gini terus kalian tambahin susu. Tuangin semua. Micinnya jangan lupa. Tambahin keju parut. Terus diublek-ublek meneh guys. Nah kalau udah kental kayak gini sama warnanya udah cantik kayak begini, matiin. Tunggu adem dulu. Nah kalau udah adem masukin 2 telur. Terus aduk sampai rata. Nah kayak gini kalian taburin keju atasnya sama oregano. Terus kukus deh 15 menit. Intipin yuk. Wow. Jadi deh makaroni skutel kukus, super gampang banget, kalian bisa coba di rumah. Jadi waktu ini kan aku sempat buat bola ubi kopong. Ternyata nenekku suka dan dari waktu ini juga aku diuber-uber suruh bikin bola ubi lagi. Sekarang kita bikin lagi tapi pakai ubi ungu. Pertama cuci ubinya, terus dikukus. Nah kalau udah matang kalian halusin ubinya. Warna ungunya cantik kali kayak aku, ups, nggak canda. Nah kalau udah halus kalian tambahin 7 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung maizena, baking powder. Habis itu kalian campur semuanya. Tambahin 4 sendok makan gula pasir. Sama garam secukupnya. Kalian campur deh sampai kalis kayak gini. Abis itu dibentukin bulat-bulat. Tahu kok bentuknya kacau. Terus kalian goreng bola ubinya di minyak yang panas. Kalau udah matang luarnya itu kalian tekan-tekan kayak gini biar ubinya kopong. Jadi deh bola ubi kopongnya, semoga kopong. Dan ternyata kopong dong, gila aku seneng banget. Dan yang pasti ini enak banget. Resep rahasia somai dimsum, wortelnya diparut terus diperas. Labu siam juga diparut terus diperas. Kamu tambahin jagung manis dipotong kecil-kecil. Jangan lupa kasih daun bawang biar makin sedap. Ayamnya di blender. Terus jamurnya dipotong-potong. Udangnya dicincang. Kamu tambahin tepung kanji. Terus bumbuin pakai saori, roiko, lada, minyak wijen, gula, garam. Terus aduk semuanya sampai merata. Setelah itu baru tambahin 1 butir telur. Kalau kamu suka pedas, kasih cabai-cabean. Jangan lupa ini kulitnya harus diminyakin dulu sebelum dimasukin adonan. Terus baru deh dibentuk, dicubit-cubit gitu. Ingat ya, ngebentuknya yang rapi, jangan ngasal. Biar nanti kalau dikukus ke ambiar, kukus 30-35 menit. Swadihar, nandoan aha. Tara, sudah jadi deh. Somai dimsumnya ini tuh enak banget, lembut. Selembut perlakuan kamu kepada aku. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what smells like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for. Siapin roti, kalian giling. Kalau udah siapin sosis dan mozzarella. Sosisnya dibagi 2, mozzarella dipotong kotak-kotak. Kalau udah kalian tusuk sosis, mozzarella lalu sosis lagi. Digulung ke rotinya. Siapin telur, kasih garam sedikit dikocok. Tepung roti, balurin ke telur, lalu ke tepung roti. Kalau udah digoreng di api kecil. Jangan lupa dibalik, kalau udah kayak gini, kalian bisa tirisin. Kalian bisa kasih saus sambal atau mayonnaise sesuka hati kalian. Selamat mencoba.